Oke, sebelumnya selamat pagi Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Dadung Gapuam, yang membahas seputar peternakan dan kehidupan sehari-hari. Tentu seputar peternakan Bolo. Oke, selamat datang kembali ya di channel saya. Mungkin yang baru bergabung, semoga ya, dapat memberikan informasi atau inspirasi untuk sampai-sampai semua yang ingin mulai mau belajar beternak atau mulai beternak kambing ya. Semoga ya, dapat yang dicari-cari di channel saya. Dan untuk yang pas senior, untuk yang senior ya, selamat bergabung juga. Tuh mungkin kalau ada salah-salah kata atau yang mungkin bisa membenarkan atau lebih memiliki ilmu, mohon dikonfirmasi atau mohon diberi saran lagi agar channel ini juga semakin berkembang dan kita bisa menjaga silaturahmi sesama peternak Bolo. Oke, pagi ini lancar Bolo, wis do di makan, wis do dicombur atau durung? Nah, pokok gak dicombur nek pagi ya, ini pagi jadwalnya pagi pasti dicombur kalau di kandang saya nggih. Nih biasa, hari ini saya akan membahas usia jantan yang bagus untuk ternak, untuk dibuat pacekan atau buat jantan gitu. Nah, jantan yang bagus usianya atau bagusnya tuh di usia berapa? Nah, ini dia. Ini pacek saya. Irungnya. Irungnya. Ini ya. Usia jantan yang bagus itu nggih. Kalau bisa usia jantan itu setahun up. Jangan yang terlalu muda Bolo. Biasanya kalau yang terlalu muda tuh spermanya kurang bagus, nanti hasilnya juga kurangnya di badannya, mungkin nanti peranakannya itu kurang bagus. Tapi kalau udah usia setahun up, setahun setengah lah minimal, itu udah bisa dipakai. Itu biasanya bagus-bagus Bolo peranakannya. Jatuhnya akan lebih condong ke jantannya, bukan ke betina. Badan ikan ikuti ke jantannya. Memang 70% akan ikutin ke jantan, tapi kalau jantannya masih terlalu muda itu juga nggak bagus. Jadi kalau bisa, kalau nyari pejantan atau mau melihara jantan dari kecil, dipakainya nanti setahun setengah, ya minimal setahun. Itu bagus-bagusnya Bolo. Apalagi kalau udah usia ya 2 tahun lah, ngeri Bolo. Ya hasilnya itu lumayan, anakannya lumayan Bolo, nyenengke. Nih jantan saya, ini usia 2 tahun up, hampir 3 tahun. Itu untuk masalah usia gitu. Untuk memilih pejantan itu tergantung selera kita gitu. Tergantung selera masing-masing peternak, mau yang kayak apa, mau yang jenisnya apa, itu banyak. Dan ya kitanya aja tinggal pilih yang kayak gimana. Kalau mau yang PE ya telinganya yang bagus, yang lempit, yang enggak ada tulangannya atau udah lir gitu. Nah, ini kan jantan yang saya pakai jantan senduro. Ini alhamdulillah TB udah 1 meter up. Ini kalau saya jongkok dia dia ngikutin Bro kalau saya jongkok. Untuk yang belum punya pacekan ya semoga cepat dapat pacekan yang bagus ya. Karena jantan tuh yang paling menentukan Bro di sistem breeding kayak gini. Yang penting tuh jantannya. Kalau betina itu enggak, ya umumnya aja. Kalau betina kurang lebih itu tadi 70% tuh ngikutin ke jantan. Jadi kita fokus ke jantannya aja, upgrade ke jantan. Betina tuh nanti pelan-pelan juga ngikutin kok.
ngadeg karo aku dhuwur peduse bolo. Ya aku semene. Iki peduse semene. Anjir tenan. Dhuwur peduse. Oke. Duh. Alah. Irungmu ya. Ababmu. Baunya. Yang kakinya tuh gede-gede loh. Kakinya tuh yang besar-besar. Yang besar-besar kayak gini. Yang besar-besar, telinga yang bagus, kepalanya juga dilihat baik-baik. Kayaknya dari kecil tuh kalau jenis kepalanya atau bentuk kepalanya udah kelihatan. Kalau bagus ya pasti mahal. Nah, ini dia nih kelihatan sekarang ya. Nah, gini. Ya kalau makin tua pastinya tenaganya juga staminanya tuh pasti kurang bagus. Ya usia produktifnya tuh di usia ya berapa ya? 2 tahun sampai 5 tahun itu mungkin masih bagus-bagusnya. Jadi kalau udah 5 tahun up, kalau bisa ya sambil nyari pejantan lagi bolo. Kita pelihara cempe lagi, itu udah mulai upgrade lagi. Kalau di sini ya, ini baru usia hampir 3 tahun jantannya. Tapi saya udah melihara cempe lagi. Ya nanti untuk rencananya emang buat gantiin ini jantan saya. Nah ini juga berhubung usianya tuh udah hampir 3 tahun itu tadi. Nanti kalau saya udah melihara mulai sekarang kan enaknya nanti di calon jantan saya nanti udah usia 1 tahun up. Ini udah waktunya pensiun. Udah diregenerasi lagi dari jantan. Tuh, nah kelihatan nih. Kalau misal yang mau belajar, mau mencoba, lebih baik mencobanya yang ini aja, yang gampang-gampang dulu. Contoh ya nggak usah banyak-banyak dulu lah. Nyari betina 3 atau sampai 5. Nah kita belinya yang ekonomisan aja. Tapi bejantannya yang 1 aja tapi yang bagusan. Ya kita cari cempe bakalan yang bagus lah. Dia budget 4 sampai 5 juta gitu udah dapat bagus. Syukur-syukur udah dapat yang bisa buat macek. Itu udah enak. Nanti bisa udah buat macek kan enak. Jadi kita tinggal jalanin aja. Kalau misal yang mau belajar, ingin belajar ya, bingung harus gimana atau ingin belajar atau gimana ya, mau mencoba mau langsung prakteknya gini aja dulu. Jantannya 1, betinanya taruhlah 3 sampai 5 ekor. Itu udah enak nanti. Kita nggak pusing, nggak terlalu bingung peliharanya bro. Nanti tahun depannya terus itu ada berjalan peranakannya udah bisa dijual bro. Ini PE Senduro nggih. Kenapa saya pilih PE Senduro karena di sini tuh rata-rata masih ke pedaging nggih. Walaupun minatnya nggih sebenarnya PE lebih ke PE Kali Geseng, PE kepala hitam daripada ke PE Senduro.
Tapi kalau dagingnya saya lebih suka ke senduru, PE senduru. Pemeliharaannya juga lebih gampang ke PE senduru bro. Makan nafsu makannya itu nggak pernah ngecewain kalau PE senduru. Kalau perawatan mungkin ya paling susah itu perawatannya cuma di bulu. Karena bulunya ya putih sih. Jadi mudah kotor. Ini gampang kotor kalau putih kayak gini. Beda sama PE gasing yang kepala hitam. Ini lebih ke seni ya. Bagusnya di seninya tuh emang nyenengin. Saya sendiri juga suka sebenarnya. Nah, kalau di tempat saya masih mayoritas tuh jualnya masih ke pasar, belum ke arah seni. Jadi saya berpikir ke daging aja dulu, ke postur badan. Kalau posturnya udah gede-gede kan juga nanti banyak yang suka. Kalau di tempat sini, nah ini kayak gini, ini contoh anaknya. Ini anaknya tuh baru umur sekitar 8 bulan. Tapi dia TB-nya udah nyampe ke 80 sentian. Oh, bodinya, badannya tuh panjang bro. Telinganya udah telinga kesenduru. Dia oke, nggak rapi, munter-munter kayak gitu loh. Saya sukanya tuh di situ. Dia badannya udah baru usia 8 bulan udah TB-nya udah ngejar ke indukannya, ngejar ke jantan ya seusianya, nggak umum ke seusianya gitu. Jadi pilih yang kalau mau pakai pacekan tuh pacekan yang udah umurnya udah 1 tahun up. Ini hasil anakannya juga insya Allah juga bagus-bagus kayak gini bro. Ini contoh anakan yang udah usia 8 bulan. Yang ini usianya 1 bulan kurang lebih. Ya 1 bulan up gitu aja. Kita anggap 2 bulan lah. 2 bulan kurang. Ini udah lumayan sih, udah lumayan gede kalau menurut saya. Ini tuh udah lumayan gede. Ini usia baru 1 bulan up. Ini yang usia 8 bulan. Kita coba masuk ke kandangnya dulu bro. Nah ini dia, ini yang usia 8 bulan tadi. TB hampir, ya kita anggap hampir 80 lah, nggak usah terlalu tinggi banget, kita anggap hampir 80. Nih, aduh, udah mulai nakal bawa berani. Ini sama orang ini, aduh sakit, aduh kecepet PA tuh. Tapi sayangnya warnanya nih, kalau disilang-silang itu emang jeleknya kadang kalah di warna, kadang kalah di badan, ada juga di badan ya, kadang ngasih ngikutin ke indukannya kayak gitulah kalau disilang-silangin. Tapi kalau nggak disilangin insya Allah lebih bagus lagi. Tuh. Oke, mungkin gitu aja ya bro ya di pertemuan pagi hari ini. Untuk yang baru bergabung sekali lagi ya saya ucapkan ya selamat bergabung. Semoga di channel ini sampean bisa mendapatkan informasi atau sekedar menginspirasi sampean agar semangat untuk memulai beternak atau belajar beternak. Ternak itu nggak usah dibikin ribet bro. Ribetnya itu kitanya sendiri. Ntar kita tahu tekniknya, kita tahu gimana caranya beternak yang nggak ribet, yang nggak bikin capek, itu insya Allah juga enak-enak aja. Nah sekarang beternak itu udah mulai banyak digandrungi di kalangan ya pemuda, nom-nom.
Oh, kilo nakal ini kilo. Nonom anak muda di tempat saya tuh rata-rata gitu. Rata-rata peternak di tempat saya tuh sekarang udah yang muda-muda belum. Tak kusik tak kambing gitu. Karena yang udah sepuh-sepuh tuh katanya ternak kambing tuh ribet. Tapi insya Allah kalau kitanya nggak bikin ribet dan tahu, astagfirullahaladzim, dan tahu triknya untuk mengatasi keribetan itu tadi, insya Allah gitu, jalan aja sih, bisa-bisa aja, gampang. Itu tadi trik pemilihan pejantan agar hasil breedingan kita juga maksimal. Jadi jangan salah pilih. Kalau pejantan atau salah macek, nanti hasil anakannya nggak sesuai ekspektasi, mah kitanya juga yang rugi. Oke, untuk yang para senior, tak senior, salam silaturahmi nggih. Semoga ternak kita nggih sehat-sehat selalu, amin. Diberi kelancaran dan kesehatan dan kemudahan di dalam segala urusan kita masing-masing, amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin hari ini saya tutup karena ini kayaknya tuh saya mau nih merawat ini dulu. Ini kambingnya kayaknya udah mau melahirkan bro, bentar lagi. Jadi saya mau mantau yang itu. Ini untuk bahasan pejantan atau trik-trik pemilihan pejantan pacekan. Mungkin cukup sekian dulu. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya, ini udah mulai nakal ini. Udah mulai gaplek, biar cindul tenan mau. Masa nek kemaki kancil. Masa kowe tok sing iso silat apa piye? Aku iso. Moete iki. Tak tunggul. Tendang des. Iya, des. Dah belak-belik. Kayak bolo. Oke, cukup sekian dulu. Ini mau sambung bercanda lagi sama kambingnya. Ini udah mulai kemaki soalnya. Nah, ya relak ngono ya. Diajar ini ngono. Ya saya akhiri. Saya dari peternak Dadung Gabuk Farm yang bernama di Mojopuro, Sumber Lawang, Sragen. Yang mau sekedar sharing-sharing atau mampir ngopi, monggo saya persilakan. Untuk mampir ke peternakan saya, peternakan sederhana sih ini bolo. Tapi yang mau berminat ya monggo untuk menyambung silaturahmi. Saya akhiri pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi.